Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andi Syarul Gunawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disiapkan dari kakak-kakak. Dan di sini saya jelaskan pertama itu mengenai keorganisasian. Nah, yang kedua itu keolahragaan, yang ketiga etika dan profesionalisme dalam berlembaga, yang keempat itu loyalitas, yang kelima dinamika kampus, dan keempat itu KBI atau kerangka berpikir ilmiah. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan mengenai keorganisasian. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai keorganisasian. Keorganisasian terbagi secara etimologi atau bahasa terbagi menjadi dua, yaitu organ yang berarti alat dan lisasi yang berarti proses. Sedangkan menurut terminologi atau asal kata, organisasi adalah sekelompok orang dua atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Maksudnya itu tujuan dari organisasi itu sama, memiliki tujuan yang sama. Jadi setiap anggota dalam organisasi memiliki tujuan yang sama agar mencapai apa yang diinginkan. Dan adapun menurut para ahli itu yang pertama Chester I. Bernard, itu organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, hampir sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Dan menurut James Demoni, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sama yang dijelaskan tadi bahwa di sini organisasi itu setiap orang harus mencapai tujuan bersama, memiliki tujuan yang bersama. Dan menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui nama orang-orang di bawah pengarah mengejar tujuan bersama. Nah, maksudnya ini hampir sama dengan ketua organisasi. Dia itu mengarahkan setiap anggotanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu tadi menurut para ahli, dan saya akan jelaskan lagi pengertian pengorganisasian. Seperti telah diuraikan tadi menurut para ahli tentang manajemen, pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian. Didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Sama dengan di setiap organisasi pastinya memiliki struktur organisasi. Dan struktur organisasi juga adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Maksudnya setiap misalnya contoh struktur organisasi yang pertama itu adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Nah, di sini kita lihat bahwa ketua itu bertugas sebagai apa, wakil ketua sebagai apa, sekretaris sebagai apa, dan bendahara sebagai apa. Begitupun dengan anggota-anggotanya yang memiliki divisi-divisi atau bagian-bagian tertentu. Unsur-unsur organisasi itu sebagai wadah atau tempat terjalinnya kerjasama. Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat di mana orang-orang dapat bersama untuk mencapai tujuan bersama atau yang telah ditetapkan. Menurut saya organisasi itu merupakan suatu hal yang baik. Kenapa? Karena organisasi itu mengumpulkan bagian-bagian orang untuk menyatukan tujuannya. Misalnya organisasi orang yang bagian B, tujuan itu ingin berbeda dengan tujuan dari orang yang A. Nah, di sini organisasi itu menyatukannya dan tujuannya ini menjadi bersama, menjadi satu, guys. Menjadi satu. Nah, di sini organisasi itu sangat berguna untuk kepentingan bersama agar kita dapat menyelesaikan masalah atau menggapai tujuan
bersama secara baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, organisasi itu tidak tercipta semena-mena ya, tapi organisasi juga memiliki syarat tertentu. Misalnya tujuannya itu adalah yang mengarahkan jalannya organisasi. Organisasi ini tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk tidak baik, pastinya organisasi ini tidak bermanfaat ya bagi banyak orang. Kecuali organisasi ini memiliki manfaat yang baik, maka organisasi itu bermanfaat juga bagi banyak orang, menguntungkan bagi banyak orang. Dan pengurus juga, terutama pengurus dalam organisasi, pastinya pengurus itu harus memiliki loyalitas, harus memiliki profesionalisme, etika. Nanti kita akan bahas ya mengenai itu semua. Dan setiap pengurus, bahkan ketuanya itu harus memiliki yang telah saya sebutkan tadi. Dan jenis-jenis organisasi juga ada beberapa macamnya. Ada organisasi formal, itu organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja seperti AD, ART, dan lain-lain. Dan sedangkan itu yang non formal, organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan dan lain-lain. Dan informal itu organisasi skala kecil yang pengaturannya secara ilmiah seperti rumah tangga, seperti rumah tangga. Dan ada pun sifat-sifat organisasi. Sifat-sifat organisasi juga terbagi beberapa macam, itu independen, non-independen. Dan independen itu bukan organisasi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain, maksudnya tidak memiliki kerjasama dengan organisasi lain. Yang kedua itu non independen, itu organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Nah, bagi orang-orang yang ingin mencapai tujuannya, harusnya memilih organisasi yang sesuai dengan di bidangnya, minat ataupun bakatnya. Misalnya seperti yang sekarang itu UKM olahraga. Misalnya kalian menyukai suatu bidang olahraga, baiknya kalian memasuki organisasi olahraga agar bakat dan minat kalian itu dapat dikembangkan dan menguntungkan bagi kalian juga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keorganisasian. Semoga apa yang jelaskan ini masuk akal dan dapat dipahami. Terima kasih. Dan itu lanjut kedua, materi kedua ya.